Oke, Rakan, ini adalah lanjutan untuk di video sebelumnya mengenai dengan pelayanan prima di kantor cabang Luxmile. Selain dari ambil antrian online, perubahan Fastcash juga bisa dari mobile JKN. Terus nanti kalau memang peserta di rumah sakit ini ada kendala atau apa, itu bisa dari mobile JKN juga nggak Pak untuk pengaduannya? Bisa, ada tool pengaduan JKN, silahkan lewat pengaduan JKN, kita sampaikan minta informasi, itu mau pengaduan, tengah hal apapun yang terkait dengan JKN, bisa sampaikan di mobil JKN, kita akan proses maksimal 3 hari sudah selesai. Tapi selama ini kita berjalan, 0 hari itu sudah selesai penanganan kendala pengaduan tersebut. Oh, jadi ketika ada rakan yang mengalami kendala di rumah sakit itu langsung bisa buat pengaduan saat itu juga ya Pak ya? Iya. Mobile JKN. Oke, baik. Bahkan di mobile JKN itu ada satu ya tool yang untuk yang merasa sehat ya. Kita yang merasa sehat ini, iya, kita nggak tahu sakit atau enggak ya. Iya betul Pak. Tapi ada satu tool itu screening kesehatan. Itu melihat apakah kita ini ada nggak resiko penyakit dari DM, hipertensi, stroke, jantung. Itu bisa kita lihat dari mobil JKN itu sendiri. Biarpun kita merasa sehat, tapi kita lihat nanti kita screening lah mobil JKN, mengisikan apa yang pertanyaan-pertanyaannya. Kita nanti akan lihat resiko berat, sedang maupun ringan dari DM, hipertensi, jantung dan stroke. Oh, berarti dari mobile JKN ini kita bisa melakukan screening kesehatan. Kesehatan. Itu berapa kali bisa kita lakukan screeningnya Pak? Itu setahun sekali. Oh, setahun sekali. Jika nanti ada resikonya sedang, silahkan berobat ke fasilitas kesehatan. Nanti akan dapat akses untuk lab lengkap, maupun tergantung dari penyakit resikonya apa akan diberikan nanti dirujukan oleh dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama, Kesmas, klinik ataupun dokter pertama. Gitu. Oke Pak. Jadi kalau memang nanti hasil screeningnya itu ternyata berat, itu bisa langsung ditindaklanjuti gitu Pak? Iya, kan nanti akan ditindaklanjuti baik pesan lab atau tindakan lanjutan dari akan diberikan oleh dokter yang di fase pertama, apakah dirujuk ke spesialis atau ada tindakan lanjutannya akan diberikan. Itu untuk deteksi dini. Jika kita jadi tidak jatuh di risiko berat. Kalau sudah berat, ini kita langsung sakit. Tapi ini kan sebelum terjadi kita harus mendeteksi, oh kita bakal begini ya. Itu hasil kita lebih memudahkan kita menjaga diri sendiri. Iya betul. Definisi lebih bagus mencegah daripada mengobati ya Pak ya. Betul. Nah ini Pak, saya lihat juga di aplikasi ada tool rehab ya Pak ya. Ini rehab nih maksudnya gimana nih Pak? Oh iya, itu toolnya rehab itu rencana pembayaran bertahap. Iya. Ya, untuk peserta mandiri yang menunggak, bagaimana yang tak sanggup lagi membayar sekaligus gitu. Dia mau pembayaran yang langsung tidak langsung full gitu. Dia mau dicicil itu. Jadi mandiri itu ada beberapa segmen. Jadi kita lalui dari segmentasi peserta ya. Itu ada dibagi 2, ada PBI, penerima bantuan iuran, dan PBI. Yang PBI itu yang penerima bantuan iuran yang istilahnya jam Kesmas sekarang ini. Jam Kesmas yang iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat, nggak bayar sendiri. Kemudian ada non PBI. PBI itu ada yang PPU, ada non PPU, ada PPU, ada yang BBPU, ada yang BP. Yang PPU itu setiap orang yang bekerja terima upah. Itu yang kita yang bekerja, baik dari PNS, TNI, Polri, Presiden, pejabat negara, DPRK, P3K, itu masuk ke PPU. Dan sektor-sektor swasta. Kemudian ada PBPU, pekerja bukan penerima upah, sektor mandiri namanya. Setiap orang yang iuran yang bayar sendiri, ada itu dibagi 2 lagi, ada yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada PBPU, BP Pemda, ada yang mandiri tersendiri, bagi 2 ada. Yang JKA kita itu ditanggung oleh pemerintah daerah, itu namanya PBPU, BP Pemda. Iuran dibayarkan pemerintah daerah, dan PBI tadi dibayar oleh pemerintah pusat. Kalau yang PBU, PBP Pemda, iuran dibayar pemerintah daerah. Ya, sebagian dari warga kita Aceh ini ramai yang di JKA ataupun namanya kalau di kita kerennya PBU, BP Pemda. Entah Aceh JKA. Kemudian ada satu lagi yang mandiri. Mandiri ini setiap orang yang iurannya bayar sendiri, atas risiko sendiri. Dia pembayar sistemnya wajib sekaka dengan hak kelas yang sama.
Ada 3 kelas untuk yang mandiri ini, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 150.000 per jiwa per bulan. Dan majelis keluarga, kelas 2 100.000 dan kelas 3 harusnya 42.000 tapi dibayarkanlah 35.000 dan 7.000 tengok oleh pemerintah. Itu wajib keluarga. Oh, berarti untuk daftar mandiri ini wajib satu kakak Yes, semua kakak. didaftarkan Ya, ya. kakak. Nggak bisa terpisah nanti antara si kakak mandiri, si adik ternyata tidak Nggak mandiri. bisa, Gitu. nggak boleh beda kelasnya. Iya, iya. Harus keluarga yang sama, segmen yang sama, satu kakak. Nah, kalau nanti dia ada tunggakan nih, misal tunggakannya udah besar gitu Pak, nggak bisa dibayar, berarti harus mengikuti program rehab ini untuk dicicil gitu ya Pak ya? Boleh mengikuti atau tidak? Ya kan kita melihat lagi di sistem pembayaran kapan muncul tunggakan, kita lihat dulu ya. Kapan muncul tunggakan? Muncul tunggakan jika sampai akhir bulan belum membayar iuran, Iya. bulan sebelumnya, maka begitu masuk bulan berikutnya belum bayar iuran bulan sebelumnya, maka akan muncul tunggakan iuran. Tunggakan iuran itu maksimal 24 bulan. Iya. Dan lebih dari 2 bulan itu akan dia tetap dihitung 24 bulan. Jika kita menunggak terus-menerus membanyak, biasanya gini 24 bulan nunggak sampai 2 juta. Oh, rupanya nggak sanggup bayar sekaligus. Mau cicil, ikut sistem rehab yang di mobil cekan tadi. Sistem rehab. iya, itu untuk rehab itu minimal 3 bulan tunggakan. Gitu. Baru bisa ikut rehab. Berarti kalau memang tunggakan saya, misalnya saya punya tunggakan gini Pak, tunggakan saya itu udah 3 tahun, yang dihitung cuma 2 tahun aja ini Pak ya? 24 bulan. 24 bulan aja, yang 24 bulan ini dicicil sampai dengan lunas gitu. Lunas, rehab. Setelah lunas baru kartu. Oh, berarti selama masa pencicilan itu kartu tetap nonaktif. Tetap Pak, nonaktif. ya? Oke Pak. Untuk baru bisa memasuki ke proses rehab itu maksimal 3 bulan tadi tunggakan. Minimal 3 bulan tunggakan. 3 bulan, baik Pak. Di bawah 3 bulan berarti nggak bisa ikut Nggak rehab bisa ya ikut Pak? rehab. Oke Pak. Nah untuk yang JKA seandainya nonaktif itu gimana Pak? Apakah harus datang ke kantor atau bisa dari mobile JKN juga Pak? Untuk saat ini untuk yang JKA ada beberapa hal sih. JKA ini siapa sih yang berhak gitu ya? Iya betul Pak. JKA itu siapa yang berhak gitu? JKA itu setiap orang yang tidak terdaftar di segmen lainnya, warga Aceh, warga yang punya NIK atau KTP Aceh yang dan tidak terdaftar di segmen lainnya. Gitu. Misal kita yang pekerja atau PNS, TNI Polri, itu tidak masuk JKA, tapi masuk ke TNI Polri ataupun PNS. Iya Pak. Tapi untuk yang JKA ini ya setiap orang yang nggak masuk PBI tidak ada, PNS nggak ada, Mandiri enggak, itulah masuk ke JKA. Itu yang belum terdaftar. Tapi bagi yang nonaktif kartu-kartu lainnya bisa daftar ke JKA juga. Oh gitu. Misal nanti ada yang PBI rupanya nonaktif kartunya, ya silakan daftar ke JKA. Boleh datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan ataupun lewat Pandawa ataupun melalui kanal-kanal yang sudah dibuka oleh teman-teman untuk pendaftaran, baik bisa datang ke Puskesmas ataupun lewat bidan desa. Oh, dari bidan desa berarti juga bisa untuk mendapatkan Ya, JKA ya Pak ya. Berarti ini JKA ini khusus ya untuk warga Aceh aja, nggak bisa semua bisa pakai JKA ya Pak ya. Iya. Nah untuk yang pekerja juga nggak bisa didaftarkan sebenarnya ke JKA, dia memang harus ditanggung oleh perusahaannya ya Pak ya. Iya. Karena kan sekarang banyak nih Pak, dia mengaku dia bekerja tapi saya udah punya JKA nih, nggak perlu didaftar lagi dari perusahaan saya gitu ya Pak. Seharusnya nggak boleh gitu ya Pak ya. Nggak boleh. Yang perusahaan tetap yang bekerja, tetap perusahaan yang menanggung Iya. untuk kesehatannya. Karena kewajiban perusahaan. Kewajiban ya, Pak, perusahaan. Ya? Betul, ya Pak. Biarpun awal terdaftar JKA, maka perusahaan wajib mendaftarkan diri sebuah karyawannya di bawah perusahaan tersebut. Oke Pak. Jadi nanti ketika ini nonaktif kita bisa langsung datang ke kantor. Selain itu bisa di puskesmas atau bisa melalui bidan desa. Bidan desa ya. Untuk yang PBI pusat itu perlakuannya sama juga seperti JKA Pak. Bisa langsung ke kantor juga atau gimana? Kalau PBI pusat ini yang ditanggung oleh pemerintah pusat ini tidak boleh datang kantor, tapi ditetapkan oleh pemerintah pusat, ditetapkan oleh kementerian. Ya jika merasa bahwasanya PBI ini masa kita warga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, ya silakan menjumpai operator desa ataupun dinas sosial untuk didaftarkan dalam SIPNG. Nanti dari SIPNG ini diambil data oleh Kementerian Sosial yang mendaftarkan ke kita ke BPJS Kesehatan, daftar nama-nama orang yang akan masukkan sebagai bantuan iuran. Gitu. Berarti yang merasa tidak mampu baru bisa didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran ya Pak? Iya, tapi melalui operator desa, bukan melalui BPJS Kesehatan. Nah, untuk yang didaftarkan di pemerintah pusat itu harus ke operator desa, kemudian ini didaftarkan ke Kemensos lagi itu gimana Pak? Nanti Kemensos yang daftarkan ke kita. Kan data itu data CNG itu data miliknya Kementerian Sosial.
Untuk yang PBN itu ada kemungkinan non-aktif juga nggak dia Pak sewaktu-waktu? Bisa jadi kadang ada beberapa pekerjaan ataupun sudah mampu akan dikeluarkan dari data CNG ataupun sudah beralih ke segmen lainnya, maka kartu akan keluar dari PBI. Oke Pak. Nah jadi misalnya kayak saya nih Pak bekerja gitu terdaftar di perusahaan. Nanti ketika saya pensiun, itu kan saya nggak ditanggung lagi sama perusahaan ini, saya bisa mendaftarkan ke JKA gitu Pak. Boleh. Oh iya, oke. Karena sudah Penting nggak KTP ditanggung oleh Aceh tadi ya Pak ya. Yang penting ini KTP Aceh dan online Aceh. Oh online, oke oke, iya iya Pak. Dan berdomisili di Aceh juga. Kalau berdomisili di luar Aceh ya tak bisa juga. Oke Pak, ini saya juga baru-baru ini ada ngedengar di isu masyarakat itu sering terima SMS atau WhatsApp Pak, katanya bisa mencairkan bantuan PKH di BPJS Kesehatan itu. Ini betul apa enggak nih Pak? Ya sebenarnya itu hoax ya. Itu terlalu banyak warga ataupun peserta JKN yang menerima SMS tersebut dengan menampilkan nomor BPJS Kesehatan, nomor kartu JKN, bisa mencairkan uang. Padahal kita tidak ada pencairan uang. Oh ya. Itu hoax. BPJS Kesehatan jika untuk tidak ada sistem pencairan uang, tapi jika butuh layanan maka kita dapat pelayanan dengan kartu JKN KIS. Tidak ada pola pencairan uang. Itu hoax, berita yang menyebar di masyarakat, banyak terima WA, SMS maupun lewat Telegram. Itu cukup banyak ya peserta datang, bahkan datang kantor memastikan ini dapat uang enggak ya. Padahal uang kita mana ada cairan uang. Ya, jadi itu hoax, tidak ada pencairan uang ataupun bantuan apapun dari BPJS Kesehatan terkait dengan kartu JKN KIS. Oke. Jadi BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan bantuan apapun dalam bentuk uang ya Pak ya ke peserta. Jadi jangan pernah termakan dengan hoax itu tadi. Nah satu lagi Pak, ada kadang-kadang kan ini juga ada masuk ke WA peserta pemberitahuan kalau memang kartunya nonaktif. Harus segera diaktifkan dengan cara mengklik link. Nah, itu benar atau enggak ini Pak? Ada ada satu yang pemberitahuan dari BPJS Kesehatan, ada memang dari BPJS Kesehatan pemberitahuan bahwa kartu nonaktif, tapi kita tidak diarahkan untuk mengklik link. Oh gitu ya. Tetapi kita diarahkan untuk pendaftaran lewat nomor Pandawa. Itu dari kita. Nomor Pandawanya 0811 8165 165. Jika dapat nomor yang 165 165 tersebut, itu murni dari kita. Kita diharapkan kita bukan link diberikan, tapi kontak nomor WA untuk kita daftar diri sendiri ke program JKN. Ke nomor 0811 8165 165. Tapi kalau yang memberikan link tersebut itu bukan dari BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan tidak memberitahuan bahwa ini kartu nonaktif, silakan akses ke link tersebut, itu tidak ada dari BPJS Kesehatan. Oke, berarti kalau memang ada yang terima link-link itu jangan pernah diklik ya rekan ya. Karena ini bisa jadi modus penipuan juga ya Pak ya. Iya. Ya, selain dari WhatsApp 0811 8165 165 jangan digubris karena itu bisa jadi modus penipuan. Oke Pak, sekian untuk podcast hari ini Pak. Terima kasih banyak Pak informasi yang telah Bapak berikan. Ya, sama. Semoga rakan-rakan di luar sana bisa mengerti dan paham apa yang telah kita sampaikan tadi. Nah, untuk rakan jangan lupa di komen kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa nanti langsung dijawab. Dan jangan lupa juga di komen kira-kira ke depan nih tema apa lagi nih yang cocok kita bawakan di dalam podcast. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.